Ya, pemirsa, besok warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih akan memberikan hak suaranya pada pemilu 2024. Agar pencoblosan berjalan dengan lancar dan suara Anda dinyatakan sah, mari kita simak informasi berikut ini. Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah jadwal pencoblosan. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Lalu apa saja yang harus Anda bawa ke TPS? Bagi Anda yang namanya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, cukup membawa kartu identitas dan undangan mencoblos dari KPPS setempat. Namun jangan khawatir jika Anda belum menerima undangan sampai hari ini. KPU memastikan pemilih yang namanya sudah terdaftar di DPT bisa tetap mencoblos tanpa undangan dengan membawa KTP asli. Untuk pemilih yang tinggal di luar domisili KTP dan sudah mengurus kepindahan lokasi pencoblosan, maka Anda masuk dalam daftar pemilih tambahan. Jangan lupa untuk membawa KTP dan surat pindah memilih pada saat datang ke TPS. Sementara bagi Anda yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT manapun, Anda masuk dalam kategori daftar pemilih khusus. Anda tetap bisa mencoblos dengan membawa KTP, namun DPK hanya bisa memberikan hak suaranya di lokasi yang sesuai alamat KTP. Setelah menunggu giliran dan dipanggil oleh KPPS, selanjutnya pemilih bisa langsung menuju ke bilik suara dengan membawa surat suara. Pemilih bisa mencoblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon atau caleg, dan gambar partai politik. Setelah selesai, lipat kembali surat suara dan pastikan tanda tangan ketua KPPS berada di bagian depan, tanda coblos di bagian dalam agar tidak dapat dilihat. Selanjutnya masukkan surat suara ke kotak suara masing-masing dan terakhir pemilih akan diberikan tanda sudah mencoblos di salah satu jari menggunakan tinta. Harap diingat bahwa pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan apapun pada surat suara. Pemilih juga tidak boleh mendokumentasikan hasil pencoblosan terhadap surat suara yang dilakukan di bilik suara. Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, petugas KPPS akan melaksanakan penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan secara berurutan, mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR, DPD, kemudian surat suara DPRD Provinsi, dan terakhir surat suara DPRD Kabupaten atau Kota. Penghitungan suara wajib dilakukan secara terbuka oleh petugas KPPS di TPS. Surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah jika Anda mencoblos di tengah gambar pasangan calon ataupun di nomor urut. Sementara untuk surat suara DPR dan DPRD, Anda bisa mencoblos di bagian gambar atau nama partai, atau langsung memilih salah satu nama calon anggota legislatif. Perlu diingat bahwa dalam surat suara DPR dan DPRD hanya tertera nama caleg tanpa foto.